sangat panjang ya. Perjalanan yang panjang. Masih panjang. Ya, dan harus diikuti juga dengan jadwal klub yang disesuaikan dengan kompetisi. Kesulitan di partai kedua. Harus bermain yakin bahwa lawan juga punya kekuatan, lawan juga punya kemampuan untuk mengalahkan kita, sehingga kita all out, kita benar-benar serius. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Indonesia menghadapi Brunei Darussalam langsung dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan kita saksikan inilah line up yang diturunkan oleh Sinteyong untuk Indonesia, Bung Wes. Iya, formasi yang menurut kita juga sangat agresif, tapi sebagai perbandingan ya, mungkin saya jadi ingat ketika di Piala AFF kita itu unggul 1-0 ketika Brunei bermain dengan 11 pemain. Kita baru mencetak gol ketika Brunei bermain dengan 10 pemain. Sejak menit 38 baru kita mencetak 6 gol. Ya, ini formasi 4-2-4 yang tadi saya bahas, Bung Wes. Ini bisa menarik jadi sekali, ya. di mana Klok dengan Sandy Walsh akan bermain di tengah, sedangkan 4 striker akan diturunkan oleh Sinteyong di babak pertama ini. Semoga ada perlawanan lini tengah Brunei tidak menyulitkan dua gelandang kita dengan untuk memanjakan 4 penyerang. Ya, tidak ada hal yang menarik ketika di lini belakang, tidak ada kejutan, tidak adanya Jordi Amat. Posisi dari Jordi Amat diganti oleh Rizky Ridho dan akan berpasangan dengan Elkan Bagot. Ya, kita lihat itu dua kapten kesebelasan, Sari Makualam yang semakin matang dan juga tentunya Azam. Dan kita akan melihat bagaimana formasi yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera untuk kubu Brunei Darussalam. Apakah 4-4-2 atau 4-5-1 menguasai lini tengah? Tadi saya katakan kalau Brunei membiarkan sayap-sayap kita punya ruang, mereka akan kesulitan. Pasti mereka mengunci ruang kiri kanan sayap kita supaya bermain lebih ke tengah, dan itu memudahkan mereka kalau mereka menumpuk 5 gelandang. Ya, kita lihat ini 4-5-1 seperti yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera menghadapi Indonesia di leg pertama ini. Formasi yang menurut saya masuk akal untuk menghadapi kekuatan sayap-sayap Indonesia. Ya, tentunya harus lebih tenang Indonesia dan juga gol cepat tentunya akan membuat pertandingan lebih mudah bagi Indonesia. Termasuk menunggu gol hoki lah ya. Betul. Hoki yang hoki. Ya, hoki Caraka. Hoki Caraka hoki. Keberuntungan itu hadir ketika Presiden Republik Indonesia juga hadir, memberikan support untuk sepak bola Indonesia ya. Sejak kemarin Presiden sudah mengatakan akan hadir karena memang dia sangat mencintai sepak bola. Ya, kita berharap bahwa Indonesia akan mampu menangkan pertandingan di malam hari ini. Dan inilah Coach Sinteyong yang tentunya harapan besar bisa membawa Indonesia ke kancah internasional semakin tinggi dan tinggi lagi. Baik pemirsa RCTI dimanapun Anda berada, tentunya kita akan melihat pertandingan di babak pertama tentu antara Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Dan kedua pemain atau penjaga gawang seperti Nadeo dipercaya kembali, Bung Wesley. Pasti publik itu menunggu, Bung Tio. Di 2 pertandingan terakhir, meskipun kita kalah lawan Argentina, kita menang 2-0 lawan Turkmenistan, publik menunggu gaya bermain, penampilan kita agresif dan tidak mengalah, dan sudah minim melakukan protes-protes. Itu yang ditunggu oleh publik, bahwa ada perubahan di tim nasional ini. Ya, inilah kita akan menyaksikan kick-off babak pertama. Tim nasional Indonesia menghadapi tim nasional Brunei Darussalam. Saya Tino Nugroho bersama dengan Bu Wesley Hutagaluh akan menemani Anda tentunya pemirsa menyaksikan jalannya pertandingan di malam hari ini. Indonesia seperti kita saksikan menggunakan jersey berwarna merah-merah, sedangkan Brunei Darussalam menggunakan jersey berwarna biru-biru. Ya, 11 kali pertemuan sebelumnya Indonesia mampu 8 kali memenangkan pertandingan, sedangkan Brunei Darussalam 2 kali serta 1 kali berakhir dengan hasil imbang. Akan Bagot, satu pemain andalan di belakang, pada ke dalam kali ini kita lihat Sandy Walsh juga hadir. Satu upaya dari Yazid tadi, mampu dihalau saja keluar lapangan pertandingan. Masih kembali kita lihat pemirsa, Azam keluar lapangan pertandingan, Pratama Arhan, satu pemain yang tergantikan di posisi back kiri dari tim nasional Garuda. Ada baiknya kita menghitung, Bung Tio, berapa kali Brunei bisa masuk kotak penalti kita, dan itu dari sisi mana, itu berbahaya kalau nanti di laga kedua. Out of attack sepertinya dengan 4-2-4, tempatkan 4 pemain berterakur menyerang di depan. Hoki Caraka, Dodi Sulistiawan, Dimas Derajat dan juga Sadil Ramdhani. Sedangkan Mark bersama dengan Sandy Walsh bermain di holding midfielder atau pemain tengah. Rizky Ridho, Sandy Walsh, Sari Makualam kali ini harus lebih sabar Indonesia untuk bisa membongkar pertahanan lawan dan menciptakan gol cepat. Itu akan menimbulkan ketenangan untuk bisa menyelesaikan atau menciptakan banyak gol dalam pertandingan menghadapi Brunei Darussalam di malam hari ini. 1 gol dulu Bung Brunei untuk menghentarkan pertahanan Brunei, Bung Tio.
Pelan-pelan, jangan sampai bikin kesalahan. Oh, hampir sampai kita lihat sebuah kesalahan tadi. Mampu diintercept kembali, sebuah kesalahan dilakukan oleh Daniel. Para ke dalam bagi Indonesia, Sadir Ramdhani main di Liga Malaysia. Kali ini mendapatkan kesempatan bagi dirinya tampil sebagai starting lineup menghadapi Brunei Darussalam. Mark Klok, masih Mark Klok. Kita lihat hampir seluruh pemain dari Brunei di daerah pertahanan berhasil. Pratama Arhan kali ini lepaskan umpan yang masih mampu dihalau kembali keluar kotak penalti. Lihat cukup tenang, kita lihat bagaimana seorang Asnawi bermain di tengah ya. Balas sebuah umpan ke dalam kotak penalti, dihalau kembali pemirsa. Datang kembali Mark Klok. Hampir seluruh pemain Brunei Darussalam bermain di area pertahanan mereka. Elkan Bagot, Dendi, Pratama Arhan, masih Pratama. Kita lihat kembali mencoba sisi lapangan yang lain. Lalu Mark Klok, Asnawi Mangku Alam, masih Asnawi. Tidak terpancing kita lihat para pemain dari Brunei Darussalam. Pratama Arhan angkat bola kali ini masih mampu dihalau kembali oleh Muiz. Terjadi kebelut. Kesempatan kali ini jauh. Sebuah tendangan yang masih melebar dari Hoki Caraka di samping gawang Haimi Abdullah Nyaring. Ini yang kita tunggu, keberanian anak muda Hoki Caraka dalam pertandingan ini memunculkan kepercayaan diri yang sangat baik dari sebuah usaha yang mereka bangun pelan-pelan, tidak buru-buru membangun serangan, dan Hoki mencoba mengakhirinya. Meskipun belum membuahkan hasil, tapi kita sudah melihat ini adalah sebuah jalan untuk memperbaik jala Brunei. Ya, kita lihat bagaimana Dimas Derajat tampil sebagai striker utama, dan kita masih memiliki Ramadan Sananta di bangku cadangan. Saya meskipun tidak hadirnya Jordi Amat, Marcelino, juga Ivar Jenner serta Rafael Struik, tentunya kita memiliki kedalaman skuad yang sangat baik, Bung Wes. Ya, untuk menghadapi Brunei cukup ya, saya pikir Bung Gio. Tidak perlu memaksakan pemain yang cedera atau sedang kondisi tidak baik. Berikan saja kesempatan kepada pemain yang benar-benar fit. Ya, kembali sebuah umpan, terobosan ke depan, coba dikejar oleh Hoki Caraka. Masih berhasil Hoki. Bagi Hoki ini sebuah pembuktian ya, sempat diragukan di tim kelompok usia, kemudian dipanggil tim senior. Ini sebuah pembuktian harus dilakukan oleh Hoki Caraka. Elkan Bagot coba berikan bola pada Dendi Sulistiawan. Kali Asnawi Mangku Alam harus lebih sabar para pemain Indonesia membongkar pertahanan berlapis. Masih kembali Pratama Arhan, masih Pratama. Keluar atau sudah lebih dahulu bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Indonesia sepertinya harus membongkar pertahanan ala Jose Mourinho. Tapi hingga menit ke berapa ya, kita lihat area permainan Asnawi menarik bagi saya. Ya. Dia berada di tengah ya? Di tengah, mendampingi Sandy Walsh. Shin Tae-yong, pelatih yang diperpanjang hingga tahun 2024. Meskipun harapannya hingga tahun 2027, Bu Wes. Ya, apa yang diberikan Shin Tae-yong meskipun belum berwujud gelar juara, Butio, kalau menurut saya ada hal yang sangat baik diberikan Shin Tae-yong. Yang kita tunggu adalah menularkan ilmu kepelatihannya kepada pelatih-pelatih kita, pelatih lokal. Ya, Rizky Ridho, Persija Jakarta, berikan bola pada Sandy Walsh. Kanan kali ini kepada Sadir Ramdhani bersama dengan Dimas Derajat. Cukup jauh kita lihat Dimas Derajat turun mencari bola, memantulkan bola. Berperan ganda tentunya di malam hari ini. Mark Klok lebar ke kiri, ada Pratama Arhan, masih Pratama Arhan coba mencari celah untuk bisa melakukan umpan. Mark Klok kali ini pemirsa, sebuah peluang Sadir Ramdhani, masih Sadir Ramdhani masuk kotak penalti. Sadir Ramdhani, dia ada kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan tadi. Keputusan yang baik oleh Sadir. Bola kali ini mengenai, dan kita lihat masuk gol. Dimas Derajat hanya membutuhkan waktu 6 menit untuk bisa menciptakan gol pertama bagi tim Garuda di pertandingan malam hari ini. 1-0 Indonesia atas Brunei Darussalam. Gol keempat Dimas ya untuk tim nasional senior. Dan kita lihat bagaimana proses terjadinya gol. Sabar ya. Melakukan umpan ke tiang. Ini yang kita butuhkan, Bung. Sabar saja, bongkar pelan-pelan, terbongkar sendiri itu pertahanan Brunei. Saya Mangku Alam, sebuah heading yang sangat baik dari Hoki Caraka tadi.
Bola pantul diselesaikan dengan baik oleh gol indah dari Bung Maruf El Rumi. Kini Indonesia unggul. Sandy Walsh. Sandy Walsh kini kepada Sadil Ramdhani. Unggul 1-0 Indonesia. Masih Sandy. Pemain akal klub Belgia Mechelen. Umpan panjang pada Arhan Pratama. Gagal terlalu jauh tadi. Umpan yang diberikan oleh Sandy Walsh kepada Arhan Pratama di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan dari Brunei Darussalam. menit ke-11 tadi berhasil mengandalkan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 di babak pertama ini, Bung Wes. Ya, pelan-pelan mulai meningkat potensi serangan kita, dan kalau dari kita lihat ya Bung Tio, dari sisi kanan pertahanan Brunei dihajar terus, tapi begitu bola mati sisi kiri yang memberikan andil jadi sebuah gol bagi Indonesia. Ya, kita lihat kembali proses terjadi gol dari sebuah sepak pojok, langsung mampu disambar dengan cepat ke kanan dari Rizky Ridho, mampu membobol gawang Brunei Darussalam kembali yang dijaga oleh Jaime Abdullah Nyaring. Awal yang sangat baik, kepercayaan diri, bermain sangat fokus, ini yang diharapkan dari penampilan tim nasional malam hari ini.
berbeda dengan Piala AFF Kuntio ketika kita butuh gol hingga menit ke-30-an untuk membobol gawang Brunei. Sekarang kita sudah punya 2 gol dan semoga keran gol terbuka mengucur deras sepanjang pertandingan. Ya, lemparan ke dalam kembali. Tawarhan kepada Hoki Caraka. Masih Hoki. Coba dibayang oleh 2 pemain dari Brunei Darussalam. Lemparan ke dalam kali ini bagi Indonesia. Kita lihat bagaimana pelatih Mario Rivera sepertinya tidak siap menghadapi serangan yang bervariasi oleh pasukan tim Garuda kali ini. Sejauh ini. Ini belum full speed ya. Betul. Ya, kita lihat lemparan ke dalam. Jadi sebuah jalan dari Kota Marhan. Kita melihat apakah ini akan membuat sebuah kesulitan di bawah misar gawang dari Brunei Darussalam. Kota Marhan bersiap-siap dilakukan kali lemparan ke dalam Prata Marhan. Kita lihat disambut ke sebuah tendangan tadi. Kali ini masih jauh dari sasaran seperti tidak mengenai kaki pemain dari Brunei, sehingga hanya masih ada sebuah tendangan gawang untuk Brunei Darussalam. Sepertinya mulai sejak Pratama berikan ancaman dengan lemparan, banyak pemain kita belajar bahwa lemparan juga menjadi kekuatan, menjadi kunci serangan yang sangat berbahaya. Ya, 2-0 pemirsa. Selamat bergabung bersama kami tentunya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di round 1 leg pertama Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Dan nanti di tanggal 17 Oktober Indonesia akan bermain di Bandar Seri Begawan dalam partai away menghadapi Brunei di leg kedua. Sebuah upaya kali ini dari Zul. Terlebih dahulu ada pelanggaran seperti ini. Satu pemain andalan Daniel. Tenang, kita lihat bagaimana lini tengah Mark dan juga Sandy Walsh. Ya, dengan serangan yang dibangun oleh Brunei, saya pikir Mark dan Sandy Walsh bersama Asnawi cukup santai di jantung pertahanan kita di depan para back. Klok kali ini masih Mark Klok coba membangun serangan, berikan bola kepada Dendi Sulistiawan, bergerak di sisi sayap kiri kali ini. Dendi lepaskan umpan pemirsa. Kalau saja tadi masih ada kesempatan. Asal Makualam lebar ke kanan kembali. Sadil Ramdhani. Masih Sadil, 2 pemain sekaligus kita lihat tidak memberikan ruang bagi Sadil Ramdhani untuk bisa melepaskan umpan. Klok kali ini melebar ke kiri. Terbuka ruang bagi Tamarhan lepaskan umpan. Oh, ditinju saja oleh Jaime Abdullah Nyaring. Tidak mengambil resiko tadi. Tapi saya pikir sebetulnya bisa ditangkap ya. Pertama bukan untuk menendang bola ke gawang ya. Sepertinya masih memberikan operan. Tapi bola mengarah ke gawang. Sejauh ini kita lihat memang setengah lapang pertandingan permainan. Memberikan kesempatan bagi lawan untuk bisa mendekati. Nah, dia belum nyentuh bola ya. Betul sekali. Tamarhan lempar ke dalam bagi Indonesia. Han lakukan yang jauh kali ini. Coba diantisipasi kali ini ada Sadil Ramdhani. Ya, coba direbut cepat sekali. Serangan balik coba dibangun oleh Azam. Kita lihat terlambat bagaimana transisi menyerang dilakukan oleh para pemain Brunei Darussalam. Kembali jatuh di kaki para pemain Indonesia. Sulit ya untuk transisi bertahan menyerang dengan cepat ketika hampir semua pemain Brunei membangun pertahanan menghadapi gempur Indonesia. Saat mereka mendapatkan bola, transisinya memang pasti akan sulit untuk seimbang antara bertahan dan menyerang. Elkan Bagot bukan bola dipotong saja pemirsa kali ini oleh Muiz. Paskan umpan coba dikejar kali ini oleh Ismail. Bola lebih dekat ke penjaga gawang Nadio Argawinata. Akhirnya kita melihat Nadio di layar kaca. Berhasil menangkap bola untuk pertama kalinya Bu Wes. Elkan Bagot kali ini. Dan bola pada Hoki Caraka, Sandy Walsh, Mark posisi kiri pertahanan dari lawan masih berhasil kita lihat. Dendi Sulistiawan lalu mudah dibaca, dihalau kembali keluar kotak penalti oleh para pemain dari Brunei Darussalam. Han, Mark Asnawi mencoba untuk meminta bola terlalu deras tadi umpan dari Mark. Kita lihat Asnawi dan kali ini bermain di tengah. Iya, biasanya kita melihat Asnawi menyisir pertahanan lawan dari sisi kiri pertahanan Brunei. Tapi kali ini kita melihat Asnawi banyak di tengah sama Mark dan Sandy Walsh.
Ya, terbukti ya kalau kita melihat bahwa tadi malam dalam preskon Sultan Azam mengatakan mereka akan bertahan total, tampaknya belum dilakukan oleh pelatih Mario Rivera. Dengan 4-5-1 hanya menyisakan Daniel di lini depan atau Yazid. Ya meskipun pasti mereka menunggu setiap ada kesempatan ya mungkin. Ya, kembali kita lihat pemirsa, upaya dari Yazid ke belakang, pressing tinggi dilakukan oleh para pemain Indonesia, tidak memberikan kesempatan bagi lawan berlama-lama dengan bola. Akan bola ke kanan, kali ini ada Zulkifli. Akan bola ke belakang, ada Daniel, Yazid, bersama kemudian Zulkifli. Terus mencoba untuk mencari celah pertahanan Indonesia, sepertinya para pemain Brunei Darussalam. Kembali dipatahkan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Indonesia. Sulit sekali bagi mereka untuk bisa memaksa serangan atau mendekati kotak penalti Indonesia. Dari penguasaan bola memang berani kemarin. Tadi kita lihat Brunei mencoba ya menguasai bola, tapi akurasi harus diakui jauh dari harapan, dan peluang bagi Indonesia adalah kembali menekan, membuat area pertahanan Brunei terlalu lebih ke dalam ya. Jangan sampai kemudian ada kesempatan sedikit kesalahan yang kita lakukan menjadi serang balik yang berbahaya dari Brunei. Elkan Bagot kali ini pemirsa membantu build up serangan, cukup jauh meninggalkan posnya sebagai seorang center back. Elkan Bagot berani ya bermain lebih ke tengah. Nanti dilakukan di Mark Klok dengan Pratama Arhan sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Kita lihat sisi Pratama Arhan lebih banyak coba dilakukan serangan dari sisi ini. Jarang sekali kita lihat ada Ramdhani atau dari sisi kanan yang ditempati oleh Aslawi ya. Pancingan juga menurut saya Bontio. Sandi Sadil bermain memang di posisi kanan, tapi dia membuka ruang dan menarik para baik Brunei itu, sehingga sebenarnya membuka ruang bagi Mark Klok atau pemain-pemain lain, Dendi dan Hoki. Sadil punya peran yang vital membuka pertahanan. Dan sekarang kita lihatlah irisan-irisan dari sebelah kanan. Ya, Sadil Ramdhani masih mencoba untuk melewati Muiz. Belakang kembali ada Sandy Walls. Cari posisi Aslawi Makualam. Atau kerjasama dengan Hoki Caraka. Dimas Derajat. Kita lihat masih Dimas Derajat dalam kotak penalti. Tidak menemukan ruang untuk bisa melakukan shooting tadi. Paskan umpan kali ini Aslawi yang dituju. Terlalu tinggi, kita lihat umpan dari Sandy Walls. Upaya yang kembali mencoba untuk membetulkan bola dari tiang jauh, berharap bahwa kan ada pemain lain di pemantul. Ini kedua, betul. Iya, ada pemantul, ada penyelesai. Tadi kita lihat Dimas Derajat ya membongkar pertahanan Brunei. Memang keputusan kapan bola itu akan dilepas, kapan bola itu dilepas, tadi kita lihat masih belum pas waktunya. Ya, kita ingat memang dalam 5 pertandingan terakhir Brunei Darussalam mereka selalu kalah. 0-1 menghadapi Timur Leste, kemudian 0-5 menghadapi Thailand, 1-5 menghadapi Filipina, bahkan di Indonesia, pertandingan Kamboja, terakhir ya, 1-5, betul. Di pertandingan terakhir tahun 2003 ini mereka kalah 10 kemasukan dari Hong Kong gitu ya. Betul. Masih Aslawi Makualam. Pratama Arhan lepaskan umpan yang sangat baik, kita lihat coba dikejar oleh Dimas Derajat, masih Dimas Derajat mendekati kotak penalti, berikan pada Dendi Sulistiawan. Dendi akan bola masuknya mengenai badan dari pemain lawan. Serangan balik coba dibangun kali ini oleh Yazid, lepaskan umpan. Bukan offset ya? Oh, offside. Kita lihat rangkap offside. Pergerakan yang coba dilakukan tadi oleh Daniel. Jauh sekali terlalu offset. Kita lihat dari ya, sini. Jelas sekali. Iya. Offside. Jelas sekali. Tidak perlu VAR ya. Dan posisi asisten wasit pas di garis, lihat ya, posisinya tidak jauh dari kejadian secara tegak lurus. Ya, Pratama Arhan, kita lihat pemirsa, lepaskan umpan kali ini masih mampu dihalau oleh Indra Putra. Matang kembali Sandy Walls, tapi bola meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Bola-bola mati mungkin menguntungkan ya bagi Indonesia. Ada Sandy Walls, ada Elkan Bagot yang posturnya tinggi, belum lagi para striker kita. Kita lihat bagaimana Zulkifli, salah satu bek kanan yang dimiliki oleh Brunei Darussalam. 5 pemain yang masih dipertahankan ketika Brunei menghadapi Indonesia di tahun 2022 lalu di Piala AFF. Sebagai starter ya. Betul. Di Indonesia sebagai starter ada 5 juga, Bung Tio. Nadeo, Rizky Ridho, Asnawi, Sadil, dan Dendi Sulistiawan. Ya, kita lihat mulai mampu berkembang permainan dari Brunei Darussalam.
Setelah tadi ini dalam tidak boleh 2 terjadi. gol terjadi 11 menit. Ini tidak boleh terjadi, jangan sampai garis pertahanan mereka maju dan kita sulit membangun serangan karena kita hanya punya gelandang 2 sebagai jangkar di tengah ya, Markov dan Sandi. Ya, Asnawi Makualam kali ini pemirsa coba melewati Muiz. Gagal, kita lihat sebuah pelanggaran justru dilakukan oleh Asnawi Makualam. 6 pemain dalam kotak penalti, 7 termasuk penjaga gawang. Marhan, pak pojok untuk Brunei Darussalam. Dan saksikan pemirsa. Sudah lakukan Azam. Memantulkan ke tiang dekat kali ini. Sebuah umpan kembali berbahaya pemirsa. Tidak ada pemain dari Brunei Darussalam di sana. Beruntung kita lihat mampu dihalau dengan cepat. Kali ini Denny Sulistiawan. Lepaskan umpan masuk dari Hoki Caraka. Masih membentur badan dari Zulkifli. Niatnya baik, mendelay sebentar dan memberikan umpan yang jauh ke sisi kanan pertahanan Brunei. Sayang membentur pemain lawan. Ya, lemparan ke dalam. Arhan akan Bakot. Rizky Ridho kali ini. Coba sisi kanan. Sadil Ramdhani. Dimas Derajat. Masih Sadil. Berlari cepat. Mendekati kotak penalti, lepaskan umpan. Yang dituju tadi adalah Hoki Caraka. Kembali mampu dihalau oleh pemain belakang dari Brunei Darussalam. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ruang sempit yang dimiliki oleh Sadil tadi, seandainya masih lebih cepat ya memberikan operan bola ke tengah, mungkin lebih pas kepada rekan-rekannya. Ya, sudah semakin sulit bagi Indonesia sepertinya. Tidak seperti di awal pertandingan tadi. Terus membombardir, menciptakan 2 gol. Menit-menit krusial pertandingan ya, di awal pertandingan maupun menjelang pertandingan selesai itu dimanfaatkan dengan baik tadi di awal oleh pemain Indonesia. Kita tunggu menjelang akhir-akhir pertandingan di pertandingan. Mas Derajat, Sandi Wall, sebuah tendangan yang masih mampu di blok pemirsa. Sadil Ramdhani, Asnawi Makualam, coba berikan pada Pratama Arhan, terlalu keras tadi, terlalu jauh bagi Pratama Arhan untuk bisa menjangkau umpan yang coba dilepaskan oleh Asnawi. Dan kita lihat dalam ulang, sebuah blok yang sangat baik dilakukan oleh Hamir, tepat sekali. Sebuah tendangan keras dari Sandi Walls. Lempar ke dalam. Aslan Zulkifli. Jatuh di kaki Pratama Arhan. Indonesia kembali. Masih intercept di lini tengah. Mulai dikuasai kali ini oleh Asnawi Makualam. Sandi Walls. Nah, kita lihat ya, ruang sudah dibuka, ditarik oleh Radhi Sadil. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh lini tengah kita. Asnawi berhasil. Kali ini sebuah umpan masuk ke kerjasama dengan Dimas Derajat. Kali hilang, kita lihat kesempatan bagi Indonesia harus lebih sabar untuk membongkar pertahanan lawan. Justru pelanggaran dilakukan seperti oleh Dimas Derajat tadi. Melakukan sebuah tackling. Ya, kepada Hanif Hamir. Satu center back andalan yang dimiliki oleh Brunei Darussalam bersama dengan Indra Putra. Lihat ya mungkin bahwa Brunei mencoba mematikan gerakan-gerakan sayap kita. Nah, tapi dari tengah kita tunggu tembakan percobaan dari Mark Lokah, dari Asnawi atau makan Sandi. Mencoba memberikan variasi serangan tekanan kepada pertahanan Brunei. Ya, kembali bola diarahkan ke depan. Kali ini kita lihat Sandi Walls pada Elkan Bagot. Pratama Arhan. Tapi harus lebih sabar para pemain Indonesia untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Kita sudah menang angin, kita menang tuan rumah, tentunya pendukung yang ada. Dan supporter kita luar biasa kan, memberikan tekanan kepada lawan. Ya. Sadil Ramdhani pemirsa, masih Sadil, lepaskan umpan kali ini, dihalau kembali. Terlalu mudah untuk bisa dibaca oleh para pemain dari Brunei Darussalam. Dari sisi lapangan yang lain, Pratama Arhan. Baik sekali Pratama, yang terlalu lemah sepertinya. Kita lihat tidak mampu dijangkau oleh pemain Indonesia. Buat anak blok dari luar kotak penalti dan jauh arahnya di atas gawang dari Haime Abdullah Nur. Belum terlihat setan-setan maut dari kedua sayap kita, baik itu Sadil maupun Pratama tadi yang berkali-kali masuk mendekati kotak penalti Brunei. Sudah masuk ke menit ke-32, Indonesia 2, Dimas Derajat dan juga Rizky Ridho.
Waktu masih panjang tentunya, harapan besar tidak hanya mampu mengulangi pesta gol yang didapatkan oleh Indonesia ketika Indonesia mampu mengalahkan Brunei Darussalam di pertandingan Piala AFF tahun 2022 lalu. Tidak ada jaminan mungkin, tidak ada jaminan skor akan sama. Keras, sulit sekali bagi Dendi. Kalau diberikan rapor pertama belum dapat rapor bagus ini, Bung Tio. Ya, masih terlalu terburu-buru ya. Iya, ini di bawah kualitas permainan yang dia miliki. Sayatan-sayatannya dia, opernya dia, bahkan lemparannya pun masih jauh dari yang selama ini kita lihat diperlihatkan oleh Pratama bersama tim nasional. Ya, kembali bola dikuasai oleh Jaime Abdullah Karim, betul berusia 25 tahun. Caps yang paling banyak saat ini ditunggu dari The Webs atau Brunei Darussalam. 15 ya. Betul. Ya, kembali kita lihat bola dikuasai kali ini oleh Yazid atau Ismail maksud saya. Dipotong dengan baik oleh Rizky Ridwan juga Pratama Arhan. Kita lihat kali ini di mana Indonesia Hati-hati ya dengan pelanggaran. Hati-hati. Dan nampaknya Brunei Darussalam mencoba memberikan perlawanan yang ketat untuk mempreset para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, dan kita lihat memang beberapa kali juga Brunei Darussalam berhasil masuk ke kotak penalti dari Indonesia, termasuk mendapatkan 2 kali kesempatan melakukan tendangan sudut. Nah, kita lihat bagaimana permainan Indonesia. Dimas Derajat, Sadil Ramdhani, Asnawi, ada kita lihat Sandy Walsh, ada Mark Locke ini di tengah, mencoba mengurung para pemain Indonesia, umpan kepada maksudnya Hoki Caraka, dibentangkan para pemain Brunei Darussalam. Kini kapten ke-11 Muhammad Hamid tadi gagal, ada Malko, ada Alkan Bagot, Arham Pratama dihadang tadi kita lihat oleh nomor punggung 6 Muhammad Nazar Zulkifli, center back dari Brunei Darussalam. Kita lihat bagaimana sebuah aksi individu yang coba dilakukan oleh pemain dari Brunei Darussalam tadi, yang dilakukan oleh Hakim Yazid Said. Indonesia sekarang kita lihat bagaimana akselerasi Indonesia. Nah, kita lihat Dendi Setiawan, Arham Pratama angkat langsung di kotak penalti, sangat berbahaya tadi, gagal. Balik para pemain Brunei coba melakukan tekanan. Pelanggaran dilakukan oleh Sadil Ramdhani tadi, Bung Ma'ruf. Ya, Sadil sekarang berada dalam konfidensi yang cukup tinggi setelah penampilan impresif timnya bersama dengan timnya di Piala AFC Cup, di mana kemudian timnya berhasil mengalahkan wakil Indonesia, dan sekarang dia selawan pressure membuat para pemain dari Brunei Darussalam meskipun mereka bertahan, tapi mereka harus berpikir banyak untuk kemudian mengantisipasi serangan dari Indonesia. Tapi saat menang 7-0 di Piala AFF, tentu kita masih ingat bagaimana kartu merah yang didapat oleh Abdul Rasami saat itu, sehingga memudahkan Indonesia menang 7-0 di Piala AFF 2022 saat itu, Bung Ma'ruf. Betul, dan di Piala AFF 2022 menjadi salah satu permainan terbaik dari timnas Indonesia ya Bung, terutama di fase grup kalau kita lihat, dan kemudian bagaimana mereka bermain dengan sangat luar biasa, dengan kepercayaan diri yang sangat baik. Dan tidak terkalahkan di GBK. Betul. Kembali kita lihat Asnawi pada Sandy Walsh yang kini beroperasi di tengah. Masih Asnawi. Salah pengertian kepada Sandy Walsh. Tadi maksudnya apakah memberikan umpan ke Sadil atau ke Sandy Walsh tadi dari Asnawi. Cukup agak membingungkan juga dari umpan dari Asnawi tadi. Iya, karena posisi sebenarnya Sadil yang sebenarnya mungkin diharapkan memberikan bola, tapi Sadil lebih justru ke belakang, dan harapannya adalah Sandy Walsh yang maju ke depan untuk bisa melakukan 1-2 sentuhan. Kembali jatuh di kaki para pemain Indonesia. Elkan kepada Mark Locke. Sangat mendominasi. Kita lihat Mark Locke di tengah kepada Arhan Pratama. Umpan langsung satu sentuhan kepada Dendi Sulistiawan. Masih Dendi kembali kepada Arhan. Gagal Arhan untuk menguasai bola. Kembali direbut para pemain dari Brunei Darussalam. Sangat baik. Kembali kepada Arhan. Kembali kepada Dendi. Masih Dendi ke tengah. Ada Mark Locke. Belakang kepada Elkan Bagot. Di tengah Rizky Ridho maju. Tidak jadi memberikan umpan kepada Asnawi. Kembali kepada Mark Locke. Sangat baik kepada Dendi. Ada Arhan Pratama. Masih Arhan tidak jadi langsung mengumpan tadi. Umpan yang tidak terlalu terukur dari Arhan. Berhasil digagalkan para pemain dari Brunei. Umpan langsung ke depan.
tidak bisa dikejar. Kita lihat oleh nomor punggung 12 yaitu Naziruddin Ismail. Dan nampaknya Brunei memang sangat mengandalkan serangan-serangan balik sporadis seperti ini, Bung Maruf. Iya, karena itu yang paling bisa mereka lakukan di tengah tekanan yang dilakukan oleh Indonesia. Satu sisi mereka tetap harus menjaga kedalaman, mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh para pemain dari timnas Indonesia. Ada Dendi, umpan yang tidak terlalu sempurna dari Arhan, berhasil dipatahkan tadi oleh Muhammad Nazar Zulkifli. Inilah Muhammad Nazar Zulkifli. 3 menit tambahan waktu yang diberikan di babak pertama. Indonesia sudah unggul 2-0. Tentu saja masih jauh dari torehan gol di Piala AFF 2022 di mana kita menang 7-0 saat itu. Kali Arhan Pratama coba akan melakukan lempar ke dalam dengan ciri khasnya atau kepiawannya yang sangat jauh, langsung arahkan ke gawang. Ada Elkan Bagot tadi, tapi tidak ada satupun pemain Indonesia yang mampu mendapatkan bola. Ada pemain Indonesia nampaknya masih tergeletak. Marco ke belakang, namanya Dimas Derajat. Kita lihat tadi Sandy Walsh menunjuk ke arah gawang dari Brunei Darussalam di mana ada Dimas Derajat yang masih tergeletak. Dimas Derajat pun membuang bola tadi. Kita lihat Dimas Derajat tergeletak, Bung Maruf. Iya, Dimas Derajat, pemain yang sekarang sedang mendapatkan perhatian terutama di timnas Indonesia. Pemain yang sudah mencuri perhatian dari seorang Sintayong, seorang penyerang yang memang sepertinya diinginkan oleh Sintayong, karakter sebagai goal getter sekaligus bisa menjadi tembok. Dimas Derajat, pemain yang sudah tampil 9 kali dengan 3 gol bersama dengan timnas senior Indonesia. Pemain asal Persikabo 1973, Dimas Derajat, anak dari mantan pemain nasional Indonesia, Bung Maruf. Ya, dan kita tahu memang bagian dari banyak beberapa sekarang pemain legenda-legenda dari Indonesia. Mereka menurunkan bakat mereka, kualitas mereka kepada anak-anak mereka. Sandy Walsh terbang jauh langsung dari Belgia. Dan masih ada satu pemain Indonesia yang bermain di Eropa, yaitu Sen Patinama yang belum bermain, Bung Maruf. Ya, masih ditunggu-tunggu tentu saja ya setelah sempat mendapatkan kepercayaan. Tapi Sen Patinama diharapkan juga akan mendapatkan kesempatan dalam pertandingan ini. Ada Arhan Pratama, langsung pada Dendi Sulistiawan. Kembali pada Arhan, kembali pada Dendi. Di kotak penalti Dendi. Cukup tenang para pemain Indonesia. Mark Locke, ada kita lihat Elkan Bagot. Masih Elkan. Kembali kepada Mark Locke lagi. Siapa yang diberikan oleh Mark Locke, angkat langsung di kotak penalti. Masuknya tadi langsung mengarah kepada Dimas. Disundul kembali, kita lihat tajam tadi. Betul, terlalu jauh memang untuk bisa dijangkau tadi, Bung. Memang kalau kita lihat setelah penampilan gol 2-0 yang diciptakan oleh Indonesia, ada sedikit penurunan ya intensitas tekanan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Dan justru Brunei yang mereka terlihat nyaman agak dan ngotot, mulai ya. antisipasi ya. Wasit telah meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama Indonesia Brunei pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio di Jakarta. Unggul 2-0 dan ada pergantian pemain. Ricky Kambuaya dan Witan Sulaiman masuk. Tentu ini akan menjadi pembeda untuk di pertandingan babak kedua ini, Bung Maruf. Iya, artinya bahwa ada kebutuhan kreativitas terutama di lini tengah ya. Kemudian yang ditarik adalah Maklo kemudian bersama dengan Dimas Derajat tadi. Artinya bahwa mungkin Dimas Derajat dianggap posisinya selalu bentrok kalau kita lihat sepanjang pertandingan. Dan memang agak sedikit Dendi ya? Dendi yang keluar. Betul, Dendi yang tarik keluar, maaf. Oh, syutingnya sangat luar biasa tadi kita lihat. Masih digagalkan para pemain Brunei. Kini bola jatuh di kaki Asnawi. Berputar ke belakang ada Sandy Walsh. Elkan Bagot. Witan Sulaiman, pemain baru masuk. Arhan Pratama. Kembali di tengah. Sangat baik tadi masuk kepada Hoki. Gagal Hoki, bola jatuh kaki Sandy Walsh. Melebar ke kanan ada Asnawi. Masih Asnawi melambungkan bola. Umpan dan oh Tuhan, sebuah proses crossing yang sangat cantik tadi, Bung Maruf. Ya. Gagal dimanfaatkan oleh Hoki. Ya, sebuah kombinasi antara crossing yang bagus, kemudian bagaimana penempatan posisi yang pas juga yang dilakukan oleh Hoki Caraka. Kita saksikan di sini sebuah tembakan bola rebound liar dan kemudian tadi Hoki mencoba untuk memanfaatkan setelah mendapatkan crossing yang enak sekali tadi. Tendangan gawang Hami.
yang juga bermain di SEA Games 2019 di Manila. Rizky Ridho memenangkan duel di udara tadi. Bola disapu kita lihat oleh Muhammad Nazar Zulkifli. Bola keluar lapangan tadi, lempar ke dalam Indonesia. Witan kepada Arhan. Ada Rizky Ridho. Asing cepat pada Witan Sulaiman. Sudah kepada Asnawi. Maksud Asnawi langsung umpan kepada Dimas Derajat. Gagal Dimas Derajat untuk bisa melewati Muhammad Hafiz Daniel tadi. Ya, kalau kita lihat memang terlalu jauh juga ya umpan yang diberikan oleh Asnawi. Tapi ini kita saksikan bagaimana kemudian menariknya kepercayaan diri yang diberikan oleh seorang Sintayong kepada Hoki Caraka. Tetap dipertahankan dan memilih untuk mengorbankan atau menarik Dandi dibandingkan dengan Hoki Caraka. Yang kedua juga posisi perubahan dari Marklock. Karena posisi Marklock sebenarnya tadi sudah bisa digantikan oleh Sandy Walsh. Karena Sandy Walsh agak ditarik ke tengah. Dan untuk sebagai dalam tanda kutip gelandang bertahan dilakukan oleh Sandy Walsh. Dan cukup baik. Dan mungkin tidak ada terlalu tekanan yang sangat kuat dari lawan, Bung Emaruf. Ya. Dan belum teruji sepenuhnya penampilan dari Sandy Walsh. Sadil Ramdhani yang bermain sangat baik di Sabah. Kini Ricky Kambuaya, pemain asal Dewa United. Ada Elkan Bagot. Balik pada Sandi. Ada Asnawi kapten ke-11. Umpan cepat masuk kepada Witan Sulaiman. Gagal tadi Witan. Agak sedikit kaget menerima umpan dari Asnawi tadi. Iya, dia dalam posisi tidak sepenuhnya siap dari Witan Sulaiman untuk menerima bola ya. Masih Asnawi. Cepat kepada Witan Sulaiman. Ricky Kambuaya. Sadil Ramdhani. Witan. Ricky Kambuaya. Masih Ricky. Umpan ke tengah tadi. Sudah cutback. Digagalkan tadi oleh Muhammad Khairil Sahmi. Sangat baik kita lihat duel antara Rizky Ridho. Ke belakang Rizky. Seorang diri tadi dari pemain Nazaruddin Ismail. Tentu sangat sulit, Bung Ma'ruf. Ya, saya ingin mengatakan bagaimana Rizky Ridho seperti pemain robot ya. Dia selalu bermain siapapun pelatihnya. Asian Games dia dimainkan. Kemudian kualifikasi Under 23 juga bermain. Dan sekarang dia main lagi sebagai starter. Itu memberikan bahwa kualitas dia sangat baik, Bung Ma'ruf, untuk saat ini. Ya, menjadi pilihan utama ya, Bung ya. Dan di klub dia juga mendapatkan kepercayaan penuh dan hampir selalu menjadi starter siapapun pelatihnya. Hanya meninggalkan Nazaruddin Ismail Brunei. Dan semuanya pemain menumpuk di area pertahanan yang sangat dalam dari Brunei Darussalam. Kini Sadil Ramdhani, pemain Sabah FC. Ricky Kambuaya. Ke tengah ada Sandy Walsh. Elkan Bagot mengurung para pemain Garuda. Ada Arhan Pratama. Arhan. Witan Sulaiman berduel. Gagal Witan. Bola keluar lapangan pertandingan menghasilkan lempar ke dalam buat Indonesia. Meskipun kalah secara kualitas, tapi mereka menunjukkan dengan semangat juang yang sangat tinggi dari para pemain Brunei Darussalam ini. Iya, momen itu justru datang ketika mereka sempat tertinggal 2-0. Justru di situ mereka menjadi terlihat lebih berani, terlihat lebih percaya diri. Dan pertahanan mereka juga lebih rapat dan kemudian lebih oleh Sandy Walsh. Dan pemirsa, di tanggal 17 Indonesia akan melakoni leg kedua melawan Brunei ini. Pertandingan akan digelar di Bandar Sri Begawan. Jika Indonesia menang atau di pertandingan ini dan menahan imbang Brunei, tentu Indonesia akan maju ke putaran kedua. Sudah menunggu lawan-lawan yang cukup keras, Bung Ma'ruf. Iya, Indonesia akan menempati di grup F. Ada Irak, kemudian ada Vietnam dan Filipina. Dan ini memang cukup menarik ya. Ternyata Filipina justru mereka sudah lolos terlebih dahulu dan Vietnam sudah lolos terlebih dahulu. Sementara Indonesia harus menjalani fase pertama. Baru kemudian nanti kalau seandainya nanti lolos, entah itu sebagai runner up atau kemudian juara grup, maka baru masuki ke putaran ketiga, Bung. Ini akibat ranking FIFA kita yang agak rendah, Bung Ma'ruf. Betul. Dan kalau kita lihat juga memang perjalanan Indonesia sepanjang kualifikasi juga tidak terlalu meyakinkan, Bung. Di tahun 2022 kita lihat bagaimana kita sangat sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Kemudian di tahun 2014 kita juga bahkan tidak mendapatkan kemenangan. Dan kita juga pernah kalah ketika menghadapi Bahrain dengan skor telak 10-0. 2011, Bung Ma'ruf. 2011 kualifikasinya. Brunei kita lihat Sadil Ramdhani mengangkat tangan memberikan aba-aba, tendangan bebas. Langsung di kotak penalti, sangat berbahaya. Masih jauh dari sasaran tadi, menyentuh kaki pemain Brunei sehingga menghasilkan tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia di babak kedua.
masih unggul sementara ini 2-0 hingga di menit ke-53. Tentu Indonesia harus terus menambah kemenangan dan mencetak gol, Bung Maruf. Ya, karena itu yang dibutuhkan. Apalagi kalau kita lihat secara data sejak tahun 1990, setelah kekalahan Indonesia, maka Indonesia selalu menang minimal 3-0. Syadil Ramdhani. Umpan tinggi di kotak penalti. Siapa yang dituju? Ada Hoki. Gagal Hoki untuk bisa mendapatkan bola. Agak sedikit terpincang-pincang Hoki, Bung Maruf. Ya, kita masih melihat apakah memang kondisi Hoki tidak terlalu fit untuk bagaimana dia bisa menampilkan performa terbaiknya. Tapi Hoki adalah satu dari 3 pemain muda yang disertakan oleh Sintayong, Bung. Selain ada juga nama Arhan Fikri, kemudian ada juga Zaki Ashraf. Bola langsung dilambungkan kepada Nazarudin Ismail, tapi tentu saja bukan sebuah masalah. Terlalu mudah karena seorang diri yang berjuang dari Brunei Darussalam. Ya, ini seperti berharap sebuah keberuntungan ya, Bung ya. Kemudian mengharapkan ada keteledoran di lini belakang dari Indonesia. Mengharapkan bola gila, Bung Maruf. Witan Sulaiman ke belakang. Rizky Ridho, Sandy Walsh. Dan Witan lagi kembali kepada Sandi. Inilah caps kedua dari Sandy Walsh. Langsung arahkan Sadil Ramdhani, umpan langsung di kotak penalti. Witan Sulaiman sundulannya agak membingungkan tadi. Memberikan umpan atau ingin menyundul tadi, Bung Maruf. Sangat disayangkan. Apakah Hoki atau Witan, Bung Maruf? Kita akan lihat dari posisi ini bagaimana tadi sebuah crossing yang sangat baik coba disambut oleh Witan. Jelas sekali Witan ya. Dalam posisi kosong sebenarnya Witan. Tapi justru bola yang lewat karena mungkin terlalu deras dan tandukan Witan tidak pas mengenai tengah bola. Sungguh sangat disayangkan, berdiri bebas tapi tidak mampu mencetak gol. Langsung ada pergantian pemain. 2 pemain dari Brunei, kapten ke-11 Muhammad Hendra Azam juga digantikan. Langsung diperintahkan oleh wasit asal Iran, Bian Hidari. Dan juga nomor punggung 12 harus keluar. Nomor 10 yang masuk. Ya, Adi Said masuk, pemain dengan 7 gol yang dilesakan bersama dengan timnas Brunei Darussalam. Ini cukup berbahaya di saat ini, Bung Maruf. Iya, ini yang menarik. Apakah memang sudah mulai nyaman para pemain dari Brunei Darussalam? Adi Said, pemain berusia 32 tahun, sudah senior 26 kali bersama dengan timnas Brunei dengan 7 gol yang dilesakan. Dan Azwan Aji, nomor punggung 7 juga masuk. Belum ada pergerakan yang berbahaya dari para pemain Brunei. Masih cukup mudah dipatahkan para pemain Indonesia. Walaupun mereka bermain sangat ngotot, sangat baik, meliuk-liuk kita lihat. Tadi, Witan Sulaiman. Langsung Witan bukan sebuah pelanggaran. Arhan Pratama angkat langsung di blok dengan sangat baik tadi. Nampaknya tidak pas tadi tendangan dari Arhan Pratama. Iya, terlalu jauh tendangan dari Arhan Pratama. Tapi kita saksikan bagaimana. Iya, betul ya. Ini pelanggaran, Bung. Iya, meskipun tapi bola pertamanya adalah mengenai bola, Bung. Kalau kita lihat di sini memang mengenai bola terlebih dahulu. Jadi lebih pada side effect menurut saya. Sebuah akselerasi yang sangat cepat. Nampaknya di sini sudah ditampilkan bagaimana Sananta, Bung Maruf sudah bersiap masuk. Ya, menggantikan Hoki Caraka yang sudah agak terpincang-pincang. Betul, ini adalah pergantian yang sangat realistis ya. Karena Hoki juga kondisinya tidak terlalu fit. Kemudian dia juga sudah tampil cukup bagus sebagai pemain muda. Sehingga Ramadan Sananta diharapkan juga memberikan warna yang berbeda saat diturunkan dan ketika dia diturunkan saat ini. Amin nyaring, tendangan gawang tadi. Ada Asnawi, Ricky Kambuaya. Dipotong saja para pemain Brunei. Azwan Aji, umpan lambungkan ke depan kepada Adi Said tadi maksudnya. Adi Said meminta bola agak ke kiri, tapi diberikan bola langsung ke kanan tadi oleh Azwan Aji. Salah pengertian yang sangat mencolok dari para pemain Brunei Darussalam. Ini Elkan Bagot, dari bawah kita lihat Elkan Bagot, langsung di tengah dari Ricky Kambuaya. Hati-hati Ricky, hampir saja dicuri tadi oleh Muhammad Khairil Sahmi tadi. Rizky Ridho langsung ke depan, cepat pada Asnawi. Masih Asnawi.
Sangat baik Asnawi, dipotong oleh Azwan Aji. Umpan yang salah. Kini kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Dimas Derajat, anak dari Muhammad Sulkan yang pernah memperkuat Primavera. Pemain yang juga berprofesi sebagai tentara sersan 1, Bung Maruf. Ya, pemain yang kita tahu ketika dia memperkuat tim Persikabo, maka dia akan diberikan apresiasi sebagai salah satu menjadi anggota dari Tentara Nasional Indonesia, Bung. Balik Indonesia berusaha melakukan tekanan lewat Sandy Walsh. Pemain Brunei langsung turun jauh ke bawah untuk melapis pertahanan. Memang sangat beresiko tinggi untuk bermain terbuka melawan Indonesia. Sandy Walsh, Arhan Pratama, Elkan Bagot, Witan Sulaiman. Elkan kembali ke kepada Sandi. Sadil Ramdhani sangat baik. Shooting langsung dan hampir saja tadi bola menyentuh kaki dan berbelok arah, tapi bola terlalu jauh dari sasaran, Bung Maruf. Ya, passing pendek 1-2 kombinasi antara Ricky Kambuaya bersama dengan pemain yang juga baru masuk tadi. Kita saksikan Ramadan Sananta, tapi kemudian ada tembakan yang dilakukan oleh Ricky, tapi masih bisa diblok oleh pemain dari Brunei Darussalam. Dengan penjuru Indonesia, Sadil Ramdhani langsung angkat bola tinggi. Ditinju saja kita lihat oleh Hami Nyaring, tapi jatuh di kaki Elkan Bagot. Berusaha direbut para pemain Brunei, masih Elkan. Dan nampaknya bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi perebutan bola antara Elkan Bagot dengan Yura Hidra Putra. Kita saksikan di sini situasi bagaimana jumping yang coba dilakukan oleh Ramadan Sananta tadi. Tadi dikuasai para pemain Garuda. Sangat baik. Sandy Walsh, luar biasa Sandy Walsh. Penalti, jelas penalti. Sebuah akselerasi yang sangat cerdik dan pintar dari Sandy Walsh. Langsung masuk ke kotak penalti dan resikonya harus dijatuhkan, Bung Maruf. Ya, dan saya pikir ini sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemain belakang dari Brunei Darussalam, Muhammad Nazan Zulkifli. Kita lihat Sandy Walsh sangat tenang dan memang ya betul sekali sebuah keputusan yang tepat yang dilakukan oleh pengadil di pertandingan malam hari ini. Kita lihat. Jelas penalti yang sangat mutlak tadi. Ya. Dilakukan oleh nomor punggung 6 Muhammad Nazar Zulkifli. Tapi nampaknya Sandy Walsh tidak mau mengambil penalti dan diserahkan kepada Ramadan Sananta. Semoga saja Ramadan Sananta mampu memikul tanggung jawab. Nah, Ramadan Sananta. Pemain yang baru saja memperkuat Indonesia di Asian Games lakukan sudah dan masuk 3-0. Alhamdulillah Indonesia menambah keunggulan melawan Brunei pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Bung Maruf, dan Indonesia unggul 3-0 sementara ini. Ya, melanjutkan rekor positif, selalu menang di atas 3 gol timnas Indonesia sejak tahun 1990. Ramadan Sananta, sebuah eksekusi yang indah, sebuah penalti yang sangat mematikan, tidak bisa diantisipasi sama sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam. Gol yang luar biasa, gol yang indah dari Ramadan Sananta. Ya, gol kedua Ramadan Sananta di tim nasional senior Indonesia dan dua-duanya dicetak ke gawang Brunei. Gol pertama Ramadan Sananta dicetak saat melawan Brunei di Piala AFF 2022 di Kuala Lumpur. Inilah gol keduanya juga melawan Brunei. Sebuah torehan yang cukup manis dari Ramadan Sananta, Bung Maruf. Ya, sebuah awal ketika dia baru masuk memberikan warna dan kemudian menjadi eksekutor penalti yang membutuhkan kepercayaan diri. Sangat baik kita lihat kembali. Apakah ada sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Ramadan Sananta? Ya, lebih ke pelanggaran yang dilakukan oleh Azwan ya. Azwan. Betul. Kita lihat di sini posisinya. Ini jelas bukan pelanggaran, tapi kita lihat Azwan mengangkat terlalu tinggi dan membenturkan lutut ya, Bung ya. Pelanggaran yang sangat keras dilakukan oleh Azwan Aji dan kartu kuning buat Azwan Aji dari wasit asal Iran Dian Hedari. Dan sedikit tidak percaya tadi pelatih Oliveira dari
Spanyol yang menukar kaki Brunei, Bung Maruf. Ya, kita lihat bahwa memang situasinya bisa dikatakan menurut perspektif dari pelatih Mario Rivera itu adalah benturan yang normal. Tapi kalau dari perspektif yang kita lihat, ada sedikit kesengajaan untuk menyorongkan lutut dari Azwan tadi. Yang sangat berbahaya, cukup keras tadi menerpa muka dari Sandy Walsh, lutut dari Azwan Aji. Dan kartu kuning harga yang cukup pantas diberikan oleh wasit asal Iran untuk Azwan Aji. Memang sangat berbahaya. Adi Said membuat pagar hidup lakukan sudah sangat berbahaya di kotak penalti mengarah kepada Elkan Bagot, tapi bola terlalu jauh tadi, Bung Maruf. Ya, dan ada protes yang dilakukan oleh Sandy Walsh karena merasa bahwa tendangan bebas yang dilakukan tidak terlalu cermat tadi. Sadil Ramdhani, pemain yang memang mulai atau kemudian sudah mencuri hati dari pelatih Sintayong, mendapatkan posisi utama di posisi sayap. Tendangan gawang buat Brunei Darussalam, Hami menyaring. Brunei memang seperti tidak terlihat di peta kekuatan Asia Tenggara, tapi kerap kali membuat kejutan khususnya kepada Indonesia, Bung Maruf. Ya, karena memang kalau kita lihat mereka bahkan sepak bola bukan dari prioritas utama mereka ya. Umpan cepat, ada Ramadan Sananta. Sudah keluar lapangan pertandingan tadi bola, meskipun dikawal oleh Muhammad Hamir Hanif tadi dari Brunei. Pergerakan dari Ramadan Sananta. Ada perubahan posisi penyerangan yang dilakukan oleh Indonesia juga, Bung. Kalau di awal-awal pertandingan tadi ada sebuah kesan bahwa alur serangan selalu berawal dari posisi kiri, tapi sekarang beralih ke sektor kanan. Sangat baik. Ada Ramadan Sananta. Offside tapi nampaknya, dan kini nampaknya Indonesia memakai tombak kembar, Bung Ma'ruf, antara Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Tapi yang lebih mobile pergerakan adalah Ramadan Sananta. Iya. Sedangkan kiri kanan ada Witan dan juga Sadil Ramdhani. Di tengah kita lihat Sandy Walsh berpadu dengan Ricky Kambuaya. Di kiri Arhan, di kanan Asnawi, dengan dua center back Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot. Iya, fluiditas posisi lebih cair. 4-4-2 ya. Ya, lebih cair dari sisi pergerakan. Kemudian juga lebih bebas untuk para pemain Indonesia. Serangan juga lebih teratur, Bung. Kalau di awal sempat tadi terkesan lebih sangat tergantung pada Arhan. Sekarang kita lihat lebih bergeser ke kanan dan kemudian dikombinasikan ke kiri dengan keberadaan Witan. Yang memakai pola 4-4-2 Indonesia. Back four line. Oh, Dimas sangat baik pada Ricky. Umpan cepat kembali kepada Dimas. Masih Dimas. Terlalu jauh tadi bola dari kaki Dimas Derajat. Oh, umpan cepat tadi kepada Adi Said. Lebih dekat dengan Nadio Argawinata tadi. Berusaha melakukan serangan cepat Brunei tapi gagal. Ada Ricky Kambuaya. Ada 1-2 kepada Witan. Gagal. Daniel disebut oleh Witan Sulaiman. Sangat cepat Witan. Masih Witan. Ke tengah kotak penalti. Asnawi. Ricky Kambuaya shooting dan gol! Ramadan Sananta mencetak gol keduanya di pertandingan ini, sekaligus menjadi gol keempat Indonesia dan gol ketiganya di timnas nasional Indonesia. Ramadan Sananta, alhamdulillah, Bung Maruf. Ya, marhaban ya Ramadan, masuk dan kemudian bagaimana dia mengubah permainan. Kita lihat sebuah gol yang indah, diawali dari umpan tarik Witan Sulaiman, bola dilepaskan dan kemudian ditembak. Kita lihat, saksikan Ricky Kambuaya menembak keras, dan kita saksikan bola rebound. Ramadan Sananta melakukan eksekusi dengan tepat, berada dalam saat yang tepat, momen yang tepat, dan mengusir bola dengan tepat. Inilah yang diperlukan oleh seorang striker, mampu memposisikan atau mencari posisi yang setidaknya akan dihampiri oleh bola. Mengingatkan kita pada Inzaghi, Bung Ma'ruf. Betul, Bung. Posisi yang memang disitulah seorang goal getter. Tidak terlalu banyak peluang, tapi kemudian bagaimana ketika dia ada kesempatan, maka kesempatan tidak disisakan. Tapi ini kombinasi, kerjasama yang berusaha menjadi bukti bagaimana tim ini memang tim yang sudah terbentuk cukup lama, tim yang sangat matang, dan tim yang sangat berkualitas sejauh ini. Balik Indonesia kini unggul 4-0. Dan kita harus melihat bagaimana keputusan cerdik dari seorang pelatih Sintayong ketika melakukan perubahan pemainnya, Bung ya. Perubahan yang dilakukan langsung berdampak signifikan. Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, ditambah juga Ramadan Sananta tadi.
Umpan cepat tadi digagalkan oleh Yura Indra Putra. Serangan cepat lagi. Kini Dimas Derajat kembali kuasai bola ke belakang pada Arhan. Ke tengah ada Sandy Walsh. Masih Sandy. Ada Asnawi. Mencari rekan Asnawi. Balik kepada Sandy. Lebar dia kepada Elkan Bagot. Masih Elkan. Umpan dia kepada Arhan Pratama. Masih Arhan. 1-2 dengan Witan Sulaiman. Menerima bola. Umpan kembali ke tengah kepada Sandy Walsh. Pendek saja pada Asnawi. Masih Asnawi. Berusaha menggocek tadi. Sangat baik. Kembali bola jatuh di kaki Asnawi lagi. Masih Asnawi. Melebar cepat bola kepada Sadil Ramdhani. 1-2 kepada Ramadan Sananta. Masih Sadil Ramdhani. Sangat baik Sadil Ramdhani. Masih Sadil Ramdhani. Masih ambil ancang-ancang dia. Tidak jadi memberikan umpan. Ada Sandy Walsh. Ke kiri pada Witan Sulaiman. Kembali 1-2 dengan Sandy Walsh lagi. Masih Sandy Walsh mencari rekan. Ke kanan umpan kepada Sadil Ramdhani. 1-2 dengan Ramadan Sananta. Sadil Ramdhani membawa bola masuk ke dalam kepada Ricky Kambuaya. Siapa yang dituju? Bola terlalu jauh. Sungguh sayang disayangkan Bung Maruf. Sungguh nikmat Tuhan lagi yang kau dustakan para pemain Indonesia. Padahal sungguh tinggal mencari momentum untuk masukkan tembakan atau mencari kreasi serangan ke gawang dari Brunei Darussalam lebih gagal Bung Maruf. Ya, tadi ada sedikit kesalahan komunikasi yang dilakukan antara Ricky Kambuaya bersama dengan Arhan. Arhan menduga bola itu akan diambil Ricky, sementara Ricky juga menduga bahwa bola itu lebih cenderung diberikan kepada Arhan. Jadi itulah kenapa kalau kita lihat umpan yang sangat baik tadi yang diberikan oleh Sadil Ramdhani justru tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna. Nazar Zulkifli balik Indonesia. Serangan balik lagi yang sangat cepat. Arahkan kepada Ramadan. Datang lagi bantuan pada Kambuaya. Masih Ricky di kotak penalti. Angkat. Ada Sadil. Tidak jadi syuting. Masih Sadil menunggu bola dia. Dibalingi pada pemain Brunei Darussalam. Ke belakang dengan tumita kepada Asnawi. Angkat langsung. Gagal kembali. Jatuh di kaki dari Sandy Walsh. Umpan pendek kepada Sadil. Masih Sadil. Umpan pendek lagi kepada Dimas Derajat. Kembali lagi kepada Sadil Ramdhani. Ada kita lihat di lapangan tengah Indonesia. Sandy Walsh melebarkan bola kepada Arhan Pratama. Masih Arhan. Saya akan diberikan kembali kepada Elkan Bagot di belakang. Masih Elkan. Pendek kasih kepada Ricky Kambuaya. Berputar-putar di kotak penalti. Masih Elkan. Kembali kepada Arhan Pratama lagi. Masih Arhan. Kembali lagi kepada Witan. Di tengah kita ada Rizky Ridho maju ke depan. Arahkan kepada Asnawi. Mengurung para pemain Indonesia. Kembali lagi kepada Sandy Walsh. Kembali kepada Asnawi. Pendek kepada Sadil. Masih Sadil. Membawa bola. Angkat langsung. Dan gol! Dimas Derajat. 5-0. Alhamdulillah. Sebuah proses gol yang sangat-sangat sandik Bung Maruf. Sungguh indah. Malam ini kita lihat sangat cantik Dimas Derajat Bung Maruf. Kita melihat bagaimana sebuah aksi, sebuah kualitas, sebuah kolektivitas yang diberikan oleh para pemain Garuda ini. Sadil Ramdhani, umpan yang matang, tandukan yang sempurna, dan tidak bisa diantisipasi sama sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam, Jaime Yaring. Kita lihat kualitas Garuda terbang tinggi di Stadion GBK, meluluh lantahkan Brunei Darussalam, membuka peluang ke putaran kedua, menantang Vietnam, Iran, dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Senyum dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Tentu saja dengan kemenangan besar ini atau keunggulan besar ini, Indonesia tinggal membutuhkan hasil imbang dan kalah pun tidak boleh lebih dari 4-0 Bung Maruf. Dan suatu yang bisa dibilang langkah kita sudah cukup mulus untuk bisa maju ke putaran kedua Bung Maruf. Ya, ini sudah setengah kaki untuk Indonesia sudah berada di putaran kedua. 1/3/4 kaki Bung Maruf. Ada bonus Bung. Ada bonus. Kalau setengah kaki terlalu dikit. Baru lututnya saja itu. Itu pun kalau tidak offset ya. Sen Patinama masuk. Siapa yang digantikan Bu? Setelah digantikan Bung Maruf nampaknya Arhan Pratama. Ya, Arhan Pratama sudah ditarik keluar. Sadil Ramdhani tadi juga ditarik keluar. Ada Egy Maulana Fikri yang masuk Bu. Egy menempati posisi kanan kita lihat. Kembali Indonesia masih mengurung. Rizky Ridho. Egy sentuhan pertamanya masih Egy. Usaha menggocek bola pada Ricky Kambuaya. Elkan Bagot.
Ada Sain Patinama ke depan langsung, ada Witan Sulaiman, maksudnya cutback tadi diarahkan maksudnya pada Dimas Derajat, tapi dipotong saja sehingga sulit tadi bola dari Witan Sulaiman. Ya, kita saksikan bagaimana Witan Sulaiman pelan-pelan menunjukkan kualitasnya. Dia harus ekstra keras untuk bisa menjawab kepercayaan dari pelatih Sintayong. Di tengah mulai banyaknya bakat-bakat muda, di tengah mulai banyaknya pemain-pemain diaspora yang mulai bergabung di skuad Garuda. Pergantian pemain, Bung, sudah dilakukan. Pemain nomor 11 ditarik keluar. Dan nomor punggung 9 Hafiz Daniel keluar, nampaknya digantikan Nomor punggung 3 ya. nomor punggung 16 dan 15. Muhammad Nur Asar Fahmi bersama dengan Hirzi Zulfakar. Tendangan penjuru Indonesia sangat baik, kombinasi yang baik di kotak penalti, langsung ada Elkan, tapi sontekannya hanya melambung tinggi tadi. Dengan nomor punggung 16 dari Brunei Darussalam yang baru masuk, yaitu Muhammad Hifzul Fakor, dan juga nomor 15 tadi, Bung. 15 Muhammad Nur Asar Fahmi. Fakor dan Asar Fahmi masuk. Inilah Elkan Bagot, pemain asal klub Ipswich Town di divisi Championship kasta kedua Liga Inggris. 5-0 Indonesia di menit ke-75 ini. Umpan tinggi tadi Hami Nyaring, kontrol yang baik, direbut saja oleh Witan Sulaiman, tapi bola terlepas dari penguasaan Witan dan lemparan ke dalam nomor punggung 17 Hakimi Yazid. Nampaknya tidak jadi dilakukan oleh Hakimi. Muhammad Nazar Zulkifli arahkan kepada Hakimi, ke belakang pada Azwan Aji. Oh, hati-hati Brunei. Coba direbut oleh Ramadan, langsung ke depan. Ada Azwan Aji, berusaha dikejar oleh Egy. Masih Azwan, umpan cepat arahkan tadi maksudnya kepada Ashraf Fahmi, tapi bola terlalu laju, terlalu cepat tadi kepada Ashraf. Lempar ke dalam Indonesia. Asnawi Mangku Alam Bahar, asal klub Korea Jeonnam di kasta kedua dari Liga Korea. Pemain yang selalu menempati posisi inti di klubnya di Liga Korea. Zulfakar, masih Zulfakar, berusaha dia melewati Sandy Walsh, direbut oleh Sandi ke belakang. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Sandi. Nadeo Argawinata, ada sekitar Sain Patinama, masih Sain. Langsung ke depan cepat kepada Witan Sulaiman, kembalikan kepada Sain Patinama, membawa bola ke tengah. Kita lihat Sain Patinama, ada Sandy Walsh, ada Rizky Ridho, melaju cepat kita Rizky Ridho di area pertahanan dari Brunei. Siapa yang diberikan kepada Asnawi, masih Asnawi. Kita lihat berdiri bebas Egy Maulana Fikri, diumpan dari Rizky, ada Egy, umpan langsung di kotak penalti, arahkan kepada Ramadan, tapi gagal, tapi bola jatuh di kaki Patinama, tapi nampaknya ada sebuah pelanggaran, Bung Ma'ruf. Iya, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ramadan Sananta tadi, benturan yang membuat wasit menganggap pada sebuah pelanggaran. Tapi memang ada intensitas serangan yang lebih meningkat, ada sebuah tekanan yang lebih berarti yang dilakukan oleh pemain Indonesia, terutama setelah ada perubahan pemain yang dilakukan oleh pelatih Sintayong. Ramadan Sananta terlihat menonjol dari sisi kontribusi dia dengan 2 gol yang dilesakan. Sementara Witan Sulaiman memberikan kontribusi dari sisi kreativitas. Dan yang tidak bisa kita abaikan juga bagaimana seorang Ricky Kambuaya, dia sepertinya sudah mulai sangat nyaman bersama dengan timnas Indonesia. Kembali dalam performa terbaiknya seperti ketika dia tampil di Piala AFF dan sempat mendapatkan gelar pemain terbaik AFF di matchday kedua. Tentu saja penampilan mengejutkan Brunei melawan Indonesia terjadi di SEA Games 83. Saat itu ditahan imbang 1-1 Indonesia di Singapura. Lalu Indonesia kalah 1-0 di Singapura juga pada tahun yang sama 83 di Piala Meren Singapura. Lalu Brunei Darussalam mampu menahan imbang 1-1 Indonesia di SEA Games 85 Thailand, di mana Indonesia juga di semifinal dikalahkan Thailand skor 7-0, dan juga Indonesia kalah dari Brunei 0-3. Maksudnya Indonesia mampu menang 6-0, adalah kemenangan terbesar kedua Indonesia setelah menang 7-0 di AFF 2022.
saja Indonesia kalah di Piala Merlion 90 Bung, dengan skor 1-0. dan juga 90 di Piala Sukan Merdeka. Ya, 1-0 waktu itu, tapi setelah itu memang Indonesia tidak pernah terkalahkan dan selalu bisa mencetak lebih dari rata-rata 3 gol dari 5 pertandingan terakhir yang dijalani. Sebenarnya agak membingungkan, tahun 80-an sebelum sepak bola Indonesia tuh cukup diperhitungkan juga di level Asia, tapi bisa ditahan imbang dan bahkan kalah oleh Brunei Darussalam. Sebetulnya agak membingungkan, aneh sebetulnya. Betul. Tapi mungkin ada fluktuasi memang. Fluktuasi di tahun itu. Amin Nyaring. Ada Elkan Bagot. Gagal, ada Azwan Aji. Adi Said kembali pada Azwan Aji. Oh, sulit untuk melewati Elkan. Ricky Kambuaya Witan. Kini Sandy Walsh. Cukup asik bermain Sandy Walsh. Mungkin memang tidak ada terlalu tekanan yang sangat berbahaya dari pemain Brunei sehingga cukup nyaman Sandy Walsh bermain. Iya, hampir tidak ada pressing sama sekali ya Bu, terutama pressing di tengah ya. Oh, umpan terobosan tadi masuk kepada Asnawi, gagal. Egy Maulana Fikri. Kali Egy mendapatkan bola. Umpan cepat Witan Sulaiman. Masih Dimas. Egy Maulana Fikri. Umpan cepat lagi. Sudut tadi. Penyelamatan yang gemilang dari penjaga gawang Haminnya. Apresiasi sebuah penyelamatan yang luar biasa Bung Maruf. Ini adalah penyelamatan terbaik yang dilakukan oleh Hamin Nyaring sepanjang pertandingan. Kita saksikan. Tapi sundulan luar biasa Bung. Heading yang sangat baik. Sangat akurat sebenarnya tadi yang dilakukan oleh Ramadan Sananta. Gagal mencetak hat-trick, kita lihat tadi Ramadan, dan nampaknya Hamin Nyaring masih mendapatkan sedikit perawatan. Masih terduduk. Masih cukup pusing. Jika di Piala AFF sedikit menyalahkan wasit yang asal Korea saat itu. Dan entah alasan apa yang akan dipakai Rivera saat kalah 5-0 atau mungkin bisa lebih di pertandingan ini Bung Maruf. Tapi alasan ya, karena wasit juga memimpin pertandingan dengan baik juga. Tapi memang bagaimana faktor kualitas, faktor kematangan, ketenangan yang diperlihatkan oleh para pemain Indonesia membuat GBK berkepung. Bung Maruf. Ya, masih belum mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol ketiganya Ramadan Sananta. Tapi bagaimana dia punya peluang yang sangat baik, bagaimana dia juga terlibat dalam permainan secara lebih menyeluruh. Ini yang membuat kenapa kemudian Ramadan Sananta sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Ramadan bisa dikatakan adalah penyerang yang mungkin sangat dinantikan setelah lama tidak Indonesia kehilangan karakter seorang penyerang Bung. Jaga gawang. Oh, kembali Witan hampir saja direbut tadi oleh Haikal Hamim tadi. Ada Sain Witan Sulaiman. Pendek sepeda ke Egy ke belakang Sandy Walsh. Satu sentuhan. Asnawi dari sisi kiri pertahanan dari Brunei. Angkat langsung. Arahkan kepada Dimas, terlalu jauh. Bisa dikejar tadi oleh Ashraf Fahmi tadi. 6 menit menyisakan waktu di waktu normal. Di babak kedua ini Bung Maruf dan Indonesia masih unggul 5-0. Mario Rivera mungkin juga tidak menduga bahwa timnya akan kebobolan dengan 5-0 sejauh ini. Apalagi dia sudah melakukan antisipasi dengan meminta para pemainnya bertahan sangat dalam. Memberikan keleluasaan di lini tengah dari timnas, tapi tidak memberikan kesempatan di barisan pertahanan mereka. Jika Indonesia menang 5-0, tentu ini adalah kemenangan 5-0 kedua atas Brunei buat Indonesia setelah di tahun 2012 di pertandingan uji coba. Asnawi belakang pada Egy Maulana Fikri. Pelan saja kita pada Sandy Walsh. 1-2 sangat baik kita lihat. Egy Maulana Fikri angkat tadi. Oh, gagal tadi. Direbut lagi oleh Ricky Kambuaya. Shooting dengan kaki kanannya. Gagal kembali. Ada Asnawi. Meraih bola. Umpan pendek kepada Egy. Masih Egy. 1-2 dengan Ricky Kambuaya. Umpan Egy lagi. Ada Ricky Kambuaya. Oh, gagal Ricky. Bola jatuh lagi di kaki Asnawi. Serangan bergelombang dari Indonesia. Masih sulit dihentikan. Kembali Asnawi. Angkat langsung. Arahkan kepada Ricky. Ada Witan. Ke belakang kepada Egy. Oh,
Oh, sayang, sangat disayangkan. Gagal diraih para pemain Indonesia. Sangat leluasa mendominasi Indonesia lewat kaki. Elkan Bagot ke kiri pada Sain Patinama. Ke tengah ada Sandi Walsh. Masih Sandi. Umpan pendek pada Egy Maulana Fikri. Umpan lebar dia kita tepati oleh Asnawi. Masih Asnawi. 1-2. Ada Ricky Kambuaya. Witan Sulaiman angkat langsung dan dipetik di udara dengan sangat cantik oleh Hafni Nyaring tadi, Bung Ma'ruf. Ya, ini permainan yang kita lihat, ini permainan yang kita nantikan, ini permainan yang kita rindukan, sebuah permainan kolektivitas, sebuah permainan tim yang menurut saya sangat baik sekali diperagakan oleh para pemain Indonesia. Tidak ada individu yang terlihat ingin menonjol, tidak ada pribadi yang kemudian ingin menjadi bintang sendiri di pertandingan malam hari ini. Oh, serangan balik dari Brunei, tinggal berhadapan dengan Rizky Ridho. Hati-hati, ada Asnawi menjadi pahlawan tadi. Serangan yang memang agak sporadis tapi sangat membahayakan. Cepat Indonesia, Witan Sulaiman, masih Witan, siapa yang akan diberikan langsung pada Egy. Egy menuju kotak penalti, siapa yang diberikan oleh Egy. Egy syuting terlalu memaksa meskipun sudah diblok tadi. Masih Egy, ada Witan Sulaiman, kembali kepada Egy, masih Egy, siapa yang akan diberikan oleh Egy. Ke belakang ada Sandi Walsh, masih sulit untuk membongkar di golnya yang ke-6. Masih gol kelima Indonesia bertahan, berusaha mencari gol ke-6. Masih Egy, masih cukup sulit. Kita lihat masih Ricky Kambuaya, umpan lambung ke depan digagalkan. Ada berusaha mengejar kita Azwan Aji, ada Egy Maulana Fikri. Oh, direbut oleh Azwan Aji. Sebuah kecerobohan dari Egy, berusaha desain, dihantamnya sangat baik sekali oleh Rizky Ridho. Tampak kompromi tadi dari Rizky Ridho untuk mengancam gawang Indonesia, Bung Ma'ruf. Ya, tidak ada serangan yang berbahaya, tapi begitu ada tekanan maka Rizky Ridho seperti menjadi penyelamat. Sliding yang sempurna, tepat momentumnya, pas kesempatannya dan kemudian menghentikan laju serangan dari Brunei. Harus hati-hati Indonesia, Bung, saya pikir. Tetap. Ya, memang tetap saja Indonesia harus hati-hati, jangan sampai kebobolan. Lemparan ke dalam Brunei Darussalam akan dilakukan nomor punggung 16 yaitu Muhammad Hirzi Zulfaqar. Masih Zulfaqar, siapa yang akan diberikan oleh Zulfaqar? Pendek saja pada nomor punggung 17 Hakimi Yazid. Ini jatuh kepada Haziq. Masih Haziq. Umpan yang salah tadi dibiarkan saja oleh Sain Patinama. 2 menit lagi di waktu normal pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Asnawi. Indonesia tentu saja harus berangkat ke Brunei untuk melakoni leg kedua melawan Brunei di Bandar Seri Begawan tanggal 17 Oktober nanti. Masih kita lihat Witan Sulaiman kuasai bola. Ricky Kambuaya, Sandi Walsh, Egy kembali kepada Sandi, ada Ricky lagi, Witan Sulaiman, Sain Patinama. Oh, sangat baik, ada Sain, angkat. Oh, digagalkan, direbut oleh Ramadan Sananta tapi menyentuh kaki dari pemain Brunei yaitu nomor punggung 23 ya Akayura Indra Putra, Bung Ma'ruf. Yang menarik tentu adalah bagaimana kecerdikan dari Ramadan Sananta ya tadi menutup usaha yang dilakukan oleh Akayura untuk bisa mengambil bola sehingga menghasilkan tendangan sudut untuk Indonesia. Witan Sulaiman akan melakukan tendangan penjuru. Indonesia lakukan sudah tinggi datangnya berbahaya, ditinju saja oleh Hafni Nyaring. Ada Ashraf, ada Azwan Aji kini berusaha melakukan tekanan cepat. Hati-hati Indonesia menyisakan Rizky Ridho tapi sudah turun kembali. Kita lihat yaitu Sain Patinama dengan cukup mudah tadi merebut bola dari Ashraf Fahmi. Sain Patinama bola langsung bergulir di tengah. Ada Ricky Kambuaya, masih Ricky sudah menunggu. Kita lihat Ramadan Sananta. Oh, dengan kaki kanan yang memberikan umpan kepada Ramadan. Masih Ramadan masuk ke tengah. Siapa yang akan diberikan oleh Ramadan? Ada Dimas Derajat. Masih Dimas, umpan langsung ke kiri tepat oleh Witan Sulaiman. Masih Witan, umpan kepada Sain lagi. Cakap sangat Sain Patinama, ada Egy terlalu lama Egy. Masih Witan, syuting langsung dan jatuh dalam pelukan yang hangat kepada penjaga gawang Hafni Nyaring dari Brunei Darussalam dan gagal Indonesia untuk menambah golnya tetap menjadi 5-0
dan 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini, Bung Ma'ruf. Ya, tadi ada sebuah kesempatan antara Egy Maulana bersama dengan Ramadan Sananta. Tapi ada sebuah tembakan yang kemudian dilakukan juga oleh Witan Sulaiman, tapi tepat di pelukan dari penjaga gawang Hami Yaring. Hami Yaring, tendangan dari gawangnya cukup jauh tadi. Ini bola kembali dikuasai pada pemain merah putih Saint Patinama. Langsung cepat arahkan kepada Witan, sangat cepat Witan, langsung ke kotak penalti. Ada Ramad, oh ada Dimas, syuting langsung dan gol! Dimas Derajat menambah keunggulan Indonesia menjadi 6-0. Sebuah skor yang pernah tercipta di tahun 89 di SEA Games 89 Brunei Darussalam. Di SEA Games 89 Kuala Lumpur, Bung Ma'ruf, Dimas Derajat. Ya, di SEA Games 1989 sangat luar biasa, kerja keras, kecerdikan, dan kemudian tembakan yang tidak keras tapi menyusur ke dalam gawang. Lagi-lagi tidak bisa dihentikan oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam, Hami Yaring. Ini adalah setengah lusin gol dilesakan oleh timnas Indonesia. Kemenangan 6-0 kedua, keunggulan sementara ini setelah SEA Games 89 Kuala Lumpur. Masih di bawah kemenangan Indonesia di Piala AFF 2002, kegembiraan dari Presiden Joko Widodo atas keunggulan sementara Indonesia atas Brunei. Serangan cepat dari Hakimi Yazid, bukan sebuah pelanggaran Asnawi. Umpan pendek saja kepada Ricky Kambuaya. Oh, umpan terobosan, arahkan kepada Ramadan, bisa terkejar Ramadan, jangan menyerah. Gagal tadi, Bung Ma'ruf. Ya, effort yang luar biasa, belum berhenti, belum mencoba untuk menganggap pertandingan selesai, masih terus memburu bola, mengejar bola, dan kalau bisa menambah gol sekaligus menyamai rekor ketika menang dengan skor telak 7-0, memberikan kado indah setelah lama kita tidak bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Bung. Ya, memang di pertandingan FIFA Matchday sebelumnya Indonesia bermain di luar Gelora Bung Karno, yaitu di Gelora Bung Tomo, saat menang 2-0 atas Turkmenistan saat itu, Bung Ma'ruf. Betul, dan setelah itu juga memang ada kualifikasi Piala Asia di bawah 23 tahun, tapi kita juga tidak bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tapi bermain di Solo. Saint Patinama dengan kepalanya tadi menerima bola langsung diarahkan kepada Elkan Bagot. Sungguh cantik anak-anak Indonesia hari ini. Rizky Ridho, umpan yang sangat manis kepada Saint Patinama, angkat langsung arahkan kepada di kotak penalti, direbut para pemain dari Brunei. Nah, kini kita lihat Zulfaqar, bukan sebuah pelanggaran meskipun agak terjatuh agak kesal tadi Zulfaqar. Saint Patinama kepada Ricky, umpan langsung cepat. Oh, hampir saja menjadi benturan para pemain Brunei. Ada Egy Maulana Fikri, masih Egy, langsung ke tengah. Ada Ricky Kambuaya, masih Ricky, langsung mengejar ke depan. Ada Saint Patinama, masih Saint, berusaha dia melatih Ashraf Fahmi, kembali kepada Dimas Derajat, arahkan kepada Sandi Walsh. Ada kita Dimas lagi, kembali kepada Sandi, langsung ke kiri pada kita lihat Saint Patinama. Tidak jadi memberikan umpan ke depan, kembali lagi kepada Sandi Walsh. Masih Sandi Walsh siapa yang diberikan? Oh, nampaknya Elkan Bagot sudah menunggu. Sudah seluruh pemain Indonesia berada di area pertahanan dari Brunei. Masih Sandi Walsh dari putar-putar sangat mobile, arahkan kepada Saint Patinama, kembali kepada Ricky Kambuaya di tengah. Umpan kepada Witan Sulaiman, gagal tadi, disapu saja. Kita lihat oleh Yura tadi, Bung Ma'ruf. Ya, masih belum berhenti untuk mengejar gol demi gol untuk timnas Indonesia. Masih terus menekan, masih terus memberikan pressure ke pertahanan dari Brunei Darussalam. Ya, seperti ucapan Kapten kesebelasan Muhammad Hendra Azam dari Brunei bahwa mereka akan menggunakan 118 memang terjadi saat ini. Para pemain Brunei Darussalam sangat sibuk untuk melakukan pertahanan. Oh, direbut lagi dari pemain Indonesia Witan Sulaiman, jatuh di kaki. Nampaknya para pemain Brunei Darussalam akan Bagot tadi berusaha menghadapi nomor punggung 11. Berapa saat lagi pertandingan nampaknya akan segera berakhir. Wasit asal Iran, Dian Haidari, belum menit panjang, nampaknya wasit
Dan wasit Dian Haidari dari Iran baru saja meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan Indonesia melawan Brunei. Ada kualifikasi Piala Dunia 2026 di round pertama, di leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno dengan skor 6-0 lewat gol Rido Sananta 2 dan Dimas Derajat 2. Ini sebuah kemenangan yang sangat-sangat luar biasa buat Indonesia. Tentu saja Indonesia akan menunggu di leg kedua. Dan pemirsa, saya bersama Bung Marut dan seluruh kru yang bertugas di Gelora Bung Karno dan di studio Kebun Jeruk Jakarta mengucapkan terima kasih. Salam olahraga.